فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Musabi asbahullah. Kita sekarang masih berada pada kitab At-Taharah yang berkaitan masalah amalan-amalan sunnah. Pertemuan terakhir kita ambil adalah mengenai mencukur kumis dan juga kita bahas. Sekarang berikutnya halaman 173, ta'rifu taklimil adfar. Mengenalkan atau definisi pengertian motong kuku. Jadi antum dan kita aktivitas dan juga profesinya berbeda-beda. Benar ya? Tapi kuku jangan pernah dipanjangkan dengan alasan untuk kerja ustadz, untuk ini ustadz, jangan. Kuku itu kalau udah panjang potong kuku itu. Karena di dalam memotong kuku ada apa? Amalan sunnah. Kadang orang sengaja kuku dipanjangkan bagian jempolan, bagian sentian, jangan. Disebutkan, nah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kalau tidak salah itu ya. Nah beliau tanya tentang hal tersebut, beliau sampai mengatakan itu tasyabuh dengan hewan. Tasyabuh dengan hewan. Antum tahu ayam, ceker ayam, tahu ceker ayam? Itu biasanya kalau orang beli ceker ayam itu kan ada kukunya panjang-panjang itu. Paham ya maksudnya? Kalaupun kita dibilang tasyabuh dengan hewan pun, tapi tentunya berseberangan dengan dalil yang ada. Kuku itu kalau panjang dipadamkan, dipotong kukunya. Amalan sunnah. Nah, jangan ngikutin kebanyakan orang dipanjangkan untuk bergaya, banyak acting, jangan. Aman ya? Nah, kadang ada yang banyak ada alasan. Untuk apa? Menghilangkan apa namanya itu? Kotoran dalam hidung, Allahul musta'an. Untuk menghilangkan kotoran dalam telinga, semua udah ada alatnya sekarang ini. Kita lihat berikutnya. Ta'rifu taklimul adfar, definisi memotong kuku. At-taklim huwa taf'il minal qalmi wa huwa al-qat', memotong. Wal adfar jam'u dhufr. Adfar jam'u dhufrin, jamak dari dhufrin bi dhammid dha, dhufrin jamak dari kuku. Al-adfar dari kuku-kuku. Wa bi dhammil fa, berarti kalau dhammil fa dhufur. Paham ya? Nah, karena sebagian ada yang namanya dhufrin, dhufur. Nah. Paham ya? Adfar jamaknya. Mufradnya dhufur bi dhammil dha wa bi dhammil fa, berarti dhufur. Wa bi sukuniha, memang boleh dua bacaan ternyata ya. Dhufrun boleh, dhufur boleh. Faedah ini. Dhufrun boleh, dhufur juga boleh. Jamaknya adfar. Ya, bi dhammil fa wa bi sukuniha. Wal murad izalatu ma yazid ala ma yulabis ra'sul asb. Nam usbu' min adz-dzufri, masyaallah. Yang diinginkan di sini adalah menghilangkan apa-apa yang melebihi di atas sesuatu yang menutupi apa ujung jari jemari berupa kuku. Paham ya? Ujung jari jemari kita ini kan ma'ruf ya. Kemudian ada yang lebih. Kalau kukunya panjang kan gitu. Menutupi ujung jari jemari, itulah yang dipotong. La ifrat wala tafrit, tapi enggak berlebihan sampai kadang keluar darahnya, sebagian orang itu terlalu berlebihan. Biasa aja. Dipotong, dipendekkan yang sifatnya udah bersih. Karena kalau panjang itu kadang banyak kotorannya. Dan kotoran itu mungkin kelihatannya biasa aja, tapi ternyata wallah alam ya, secara kedokteran pun kadang ada mungkin bakteri kuman di situ. Paham ya? Sehingga secara kedokteran, secara apa istilahnya? Nah, barakallahu fiik, kesehatan pun pengaruh. Mafhum. Nah, makanya sunnah ini datang untuk menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat. Kita lihat sini. Maksudnya ya, yustahabbu taklimul atfar, disunnahkan motong kuku. Makanya hikmah adanya kuku di antara apa hikmahnya? Hikmahnya adanya kuku adalah apa? Biar orang amalkan sunnah. Jadi kuku nggak dipanjangkan, biar tujuannya ada amalan sunnah. Coba kalau kukunya nggak pernah panjang, iya kan? Nah, makanya kadang-kala kalau kita perhatikan baik-baik, semua organ tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pasti ada hikmahnya.
Hanya saja ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Kita lanjutkan. Qala Nawawi rahimahullah, amma taqlimul atfar, adapun motong kuku, famujma'un ala annahu sunnah, maka disepakati bahwa itu sunnah. Wa sawa'un fihi ar-rajul wal mar'ah wal yadan wa rijlan. Ingat-ingat ya, baik ini laki-laki maupun perempuan, tangan maupun kaki. Jadi yang dipanjangkan yang mana? Enggak usah dipanjangkan, lah kaki wala tangan, wala jedian wala jempolan. Apa ya? Nah, potong kalau udah panjang. Nggak usah banyak alasan untuk ini untuk itu ya. Kan yang pernah jumpai alasan untuk ngupil afan. Untuk hilangkan kotoran dalam hidung itu juga enggak, alasan yang enggak masuk juga. Nah, ada caranya biar hilang, ya kan? Untuk hilangi kotoran dalam telinga sekarang udah ada cotton bed, ya kan? Sudah ada sendiri, barakallahu fiik. Allahu musta'an. Kita lihat. Wa yustahabbu an yabda bil yad al-yumna. Wa yustahabbu an yubda bil yad al-yumna. Dan dianjurkan untuk diawali dengan apa? Tangan kanan. Paham ya? Nah, tangan kanan dulu potongin, tsumma yusra, kemudian kiri. Tsumma rijl al-yumna, kemudian kaki yang kanan, tsumma yusra, baru kaki kiri. Paham ya? Nah, berapa waktu maksimalnya kita motong? Tidak ada batasan tertentu. Kapan panjang potong? Yang terakhir, naful ibd sunnah. Wa in azalahu bi ghairihi min nam halqin aw min halaqin aw ghairihi jaz. Masyaallah. Lihat ini. Mencabut bulu ketiak yang afdal cabut. Tapi kalau kesakitan boleh dihilangkan dengan kapur. Kapur anak juga belum pernah nyoba ya, kapur kayak gamping itu mungkin ya. Itu ada juga alatnya, atau mungkin ada obat-obat online zaman sekarang itu. Ditaburkan, dioles itu kemudian apa? Bisa bersih, itu boleh juga. Karena kadang orang kesakitan lo cabut, ada yang kesakitan kan nggak kuat nggak tahan. Kita lihat penjelasannya. Mencabut bulu ketiak itu sunnah, dan jika dia menghilangkannya dengan selain mencabut, berupa mencukur misalkan, dan selainnya boleh. Ingat-ingat, mungkin cukur mesin, kita cukur langsung kita habiskan misalkan, nggak masalah. Cuman biasanya kalau hasil cukuran itu kalau tumbuh kadang gatel, apa ya? Nah itu kalau antum nggak tahu ya, kalau kita seperti itu, kalau dicukur itu biasanya kalau tumbuhnya ini gatel. Ya, karena lancip-lancip tumbuhnya itu, Afan ya. Nah, tapi boleh. Nah, terus ada pertanyaan, boleh nggak dipadamkan, dikasih obat biar nggak tumbuh lagi? Kalau kita katakan untuk larangan secara pasti nggak ada, cuman kelihatannya apa? Nah, menghilangkan hikmah disunahkannya mencabut bulu ketiak. Dan nanti kalau di obat sampai mati nggak tumbuh lagi kan berarti nggak nyabut bulu ketiak nanti. Amal sunnahnya berkurang kan? Biarkan aja tumbuh, sudah. Kalau dibersihkan, nanti tumbuh, bersihkan lagi. Kan dapat pahala kan? Nah, kita lihat. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, wa nasful ibd sunnatun. Dan mencabut bulu ketiak itu sunnah, li'annahu minal fitrah. Dikarenakan itu termasuk bentuk kesucian. Wa yafhush bitarkihi, dan dianggap buruk, dianggap jelek dengan meninggalkannya. Buruk, jelek, dianggap tidak bagus. Paham ya? Wa in azal asy-sya'r bil halq wan nurah jaz. Masyaallah. Paham ya ini? Dan jika membersihkan rambut tadi itu dengan cara dicukur atau nurah semacam gamping, semacam kapur itu, jaza boleh. Tapi anda belum pernah mencoba loh, kata sebagian ikhwah bisa katanya. Paham ya? Tapi anda belum pernah mencoba dengan kayak nggak tahu kayak gamping atau kayak kapur itu dioleskan, kemudian caranya bagaimana nggak tahu juga. Mungkin antum sebagian antum tahu ya. Itu boleh. Wa natsfuhu afdal, tapi mencabutnya afdal. Biasanya kalau mencabut bulu ketiak yang paling bagus pakai apa biasanya? Kalau zaman dahulu pakai gabah itu ya, pakai gabah itu pakai padi, itu biasanya 2 padi itu, masya Allah. Tapi sekarang udah dijual besi itu untuk menyabut juga ada. Paham ya? Mana yang paling mudah lah, mana paling nyaman. Tapi mencabut lebih afdal, kembali ke hadis nafrul ibd. Kenapa kalau itu lebih afdal? Limuwafaqatihi al-khabar, karena mencocoki dalil. Qala Harb, qultu li Ishaq, natful ibd ahabbu ilaika aw binurah. Mencabut bulu ketiak lebih kamu sukai atau dengan nurah, dengan semacam gamping atau kapur tadi? Qala natsfuhu in qadir. Paham ya? Mencabutnya itu lebih afdal, lebih aku sukai jika mampu. Karena kadang-kadang ada orang kesakitan ya, kalau dicabut sakit itu ada juga. Wa qala Nawawi rahimahullah, amanatul ibd, ada mencabut bulu ketiak fa sunnatun bil ittifaq. Maka dengan secara ittifaq kesepakatan sunnah hukumnya. Wal afdal fihi natsfu. Dan yang afdal adalah mencabut liman qawiya alaih, bagi orang yang kuat. Karena mencabut bulu ketiak kadang ada yang kuat ada yang enggak itu loh. Paham ya? Naam.
wa yahsul aidan bil halq wa bin nurah, dan juga bisa terjadi boleh juga dengan cara mencukur atau dengan cara apa? Nurah tadi itu, kapur. Paham ya? Naam. Wa hukiya an Yunus ibn Abdul Ala qala dakhaltu ala Syafi'i rahimahullah, dan dihikayatkan dari Yunus ibn Abdul Ala, beliau berkata, suatu ketika aku masuk dan bertemu Imam Syafi'i rahimahullah wa indahu apa itu? Al-mazin. Al-mazin semacam alat untuk apa? Untuk atau muzayyin ya. Muzayyin mungkin orang yang istilahnya yang istilahnya yang apa ya? Jasa untuk apa? Untuk membersihkan atau apa. Tapi kalau yang diinginkan sini adalah alatnya, berarti semacam musa itu, semacam kayak apa namanya itu? Silet atau semacam itulah. Paham ya? Yahlit ibtah, yang dia mencukur apa? Mencukur bulu ketiaknya, bukan mencabut. Paham ya? Nah, faqala Syafi'i, kemudian Syafi'i mengatakan alimtu anna sunnah al-natfu. Maksudnya aku tahu bahwasanya yang sunnah itu adalah apa? Adalah mencabut, walakin la aqwa 'alal wajh. Masya Allah, bagus sekali ini. Yang Syafi'i tahu kalau yang sunnah itu adalah mencabut, tapi aku enggak kuat kalau menahan sakit. Enggak kuat menahan sakit. Jadi kadang-kadang cabut pun sakit juga. Paham ya? Nah, nanti kalau ketemu yang lafaz tadi itu berkabar nanti apa maknanya yang tepat. Yang jelas waktu itu Yunus bin Abdul Ala dihikayatkan masuk ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terlihat ada orang yang sedang mencukur apa? Atau istilahnya apa? Dalam keadaan ada alat yang beliau gunakan untuk mencukur apa? Mencukur bulu ketiaknya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, aku tahu bahwasanya yang sunnah itu adalah mencabut, akan tapi aku tidak kuat menahan sakit. Paham ya? Jadi sunnahnya mencabut, tapi kalau enggak tahan sakit boleh dicukur. Paham insyaallah? Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.